Jiwaku, entah bagaimana kamu memulai kehidupan di pagi hari. Ada desiran-desiran angin sejuk yang masuk melalui pintu kehidupan ketika tangan membuka jendela kamar di pagi hari. Tidak saja rumput hijau di taman dan bunga-bunga mekar yang tersenyum, tetapi melalui pelukan-pelukan udara pagi, seperti ada yang berbisik, "Selamat pagi." Bagi sebagian manusia, momentum seperti ini mungkin saja sebuah rutinitas keseharian yang tidak bermakna apa-apa. Tapi bagi setiap tubuh yang dibekali cukup kepekaan, kejadian pagi seperti ini hanyalah sebagian kecil contoh tentang bagaimana sang kehidupan sedang menyapa sambil tersenyum. Tatkala melihat matahari terbit, awan yang dihiasi sinar emas di sisi-sisinya, bunga mekar di taman, pohon yang tumbuh subur, ciuman pipi istri, panggilan papa mama dari anak-anak di rumah, ucapan terima kasih dari pengemis di pinggir jalan. Semuanya seperti mewakili suara-suara tertentu dari kehidupan. Mirip dengan taman, ada sudut tertentu dari tubuh ini yang sejuk tersirami. Ketika kita makan dan minum sebagaimana biasa, tubuh fisik inilah yang sedang diberi makan. Namun ketika taman di dalam sini tersirami oleh sapaan-sapaan tadi, bagian manakah dari diri ini yang sedang diberi makan? Pernah ada sahabat yang bertanya tentang validasi perjalanan ke dalam diri ini. Sebuah pertanyaan yang tepat, tetapi salah alamat. Tepat karena sah-sah saja orang bertanya tentang validasi sebuah metode sebelum ia diaplikasikan. Salah alamat karena berbeda dengan perjalanan pengetahuan yang dilakukan dengan mata terbuka bersama-sama dengan banyak orang lain. Perjalanan ke dalam diri dilakukan dengan mata tertutup seorang diri. Seorang sahabat pernah mengirimi saya pesan yang mengutip renungan jernih seorang pemikir sufi. Dalam keadaan mata yang tertutuplah, manusia bisa melihat lebih jauh. Dalam sinaran-sinaran kejernihan seperti itu, tidak ada satu detik pun yang berlalu tanpa bisikan pesan kehidupan. Lubang-lubang dalam tubuh ini, dari mata, mulut, telinga sampai dengan hidung, berfungsi sebagai jendela yang membuat pemiliknya bisa menengok dunia yang lebih luas dan indah. Dulu kedengaran aneh dan mengada-ngada jika ada yang bertutur tentang kehidupan yang sempurna. Sekarang setelah mendengar esensi penciptaan manusia, kesempurnaan hadir dalam keseharian yang sakral dan suci. Dalam makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pemandangan yang dilihat mata, berita yang didengar telinga, semuanya mengandung kesempurnaan. Akhirnya saya percaya, di setiap kejadian sehari-hari, di sanalah ada sidik jari Tuhan. Manusia dipenuhi keinginan untuk melihat kesucian dari setiap keseharian. Keajaiban-keajaiban pun terjadi, yang biasa menjadi luar biasa. Dan manusia pun mulai memberi makan untuk jiwanya. Entah bagaimana respon kamu ketika mendengar ini. Namun bagi setiap hati yang telah dibersihkan dan disucikan, ini adalah cahaya lilin yang menerangi. Yang jelas dalam cahaya lilin itu, yang ada hanya keindahan, keindahan, dan hanya keindahan. Dan keindahan model ini tidak saja membuahkan rasa syukur,
Tapi apresiasi yang dalam akan keindahan juga bisa menjadi pintu pembuka bagi kemungkinan bersalamannya manusia dengan sang jiwa. Jiwa memang esensi maha tinggi yang dibungkus keindahan, dan hanya keindahan yang bisa membawa manusia kepada esensi dirinya yang asli. Dalam esensi seperti ini, setiap tarikan napas, setiap lirikan mata, setiap ucapan mulut, setiap suara yang terdengar melalui telinga, semuanya menjadi sakral. Dan ketika keindahan muncul, manusia mau memberinya, bukan mau memilikinya. Jiwaku, adakah wajah kehidupan yang lebih indah dari hidup seperti ini?